Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video berikut, kita akan mengenal dan mengetahui bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Google Classroom merupakan sebuah platform pendidikan yang bisa membantu kita untuk mengelola berbagai kegiatan pembelajaran termasuk pemberian tugas, materi, dan wadah diskusi, serta banyak sekali kegunaan yang dapat kita lakukan menggunakan Google Classroom. Selain itu, penggunaannya juga semakin mudah dikarenakan sudah dilengkapi dengan beberapa layanan Google yang lain, seperti misalnya Gmail, Google Form, Google Drive, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, Google Classroom saat ini mempunyai dua versi. Yang pertama, versi yang gratis, yang bisa kita gunakan tanpa harus membayar, dan yang kedua adalah Google Classroom untuk education. Nah, pada kali ini kita akan coba menggunakan Classroom untuk pribadi atau menggunakan akun pribadi. Kita akan masuk ke situs Google Classroom dengan cara mengakses classroom.google.com. Kemudian enter. Kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut, lalu kita lanjutkan jika emailnya sudah betul. Dan pastikan teman-teman sudah login ke dalam akun Google agar dapat memudahkan kita dalam mengakses aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tombol menu sebelah kiri, ada menu kelas, kalender, kelas yang diarsipkan, dan setelan. Kemudian di bagian atas sebelah kanan ada tombol plus yang digunakan untuk membuat kelas baru atau gabung sama kelas. Kemudian jika kita pertama kali login, kita akan melihat tulisan tidak dapat melihat kelas Anda, coba akun lain. Jika misalnya kita sudah pernah bergabung dengan kelas lain tapi ternyata tidak ada di list kita, itu sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah akun yang kita gunakan sudah benar atau tidak. Apakah betul email ini yang kita gunakan atau email yang lain. Oke, kita akan coba tes gabung ke kelas. Jika diklik, maka akan muncul di sini kode kelas yang akan kita gunakan. Nah, kode kelas di sini bisa teman-teman minta kepada pengajar atau rekan teman-teman yang mempunyai kelas yang siap digunakan. Kemudian, untuk membuat kelas baru, kita bisa klik tombol buat kelas atau yang bagian atas tadi, sama saja. Lalu klik buat kelas. Kemudian di sini akan muncul box di mana kita diberikan informasi dan harus mencentang bagian yang saya klik ini. Nah, jika sudah dibaca semuanya, kita klik lanjutkan. Lalu masukkan nama kelasnya. Kemudian masukkan bagian. Pada bagian ini kita bisa isi deskripsi singkat, tingkat kelas atau jadwal kelas. Kemudian mata pelajarannya. Kemudian ruangannya jika ada. Jika tidak ada bisa di strip. Kemudian klik tombol buat. Maka berikutnya kita akan diarahkan ke halaman dashboard dari Classroom. Pada halaman ini, teman-teman bisa melihat ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Dan di sebelah kiri, sudah berubah dan bertambah menunya, ada kelas, kalender, kemudian ada submenu mengajar. Ini adalah kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita juga bisa menyesuaikan background dari pelatihan Google Search ini. Bisa kita klik sesuaikan.
Kemudian kita bisa pilih tema, menggunakan tampilan yang sudah ada atau menguploadnya secara manual. Nah, lalu di sini juga bisa kita membuat pengumuman, kita klik. Lalu bisa juga kita pilih di sini untuk semua siswa. Lalu kita berikan pengumuman. Misalnya seperti ini, kita juga bisa memasukkan file dari Google Drive atau mengunggahnya secara langsung. Bisa juga menambahkan link atau video dari YouTube. Contohnya saya akan menambahkan video dari YouTube. Kemudian tambahkan video. Lalu klik posting. Dan akan tampil sebagai berikut. Lalu kita juga bisa memberikan kode yang sudah ada pada sebelah kiri kepada siswa atau rekan kita yang mengikuti kelas ini. Kemudian kita juga bisa membuat tugas kelas di bagian sini. Kita klik tugas kelas. Kita bisa buat. Di tugas kelas ini ada beberapa hal. Yang pertama, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan, serta topik. Kita pilih dulu topiknya, misalnya perkenalan. Lalu kita bisa buat juga materinya. Kemudian bisa teman-teman tambahkan kebutuhan dengan fitur yang sudah ada pada Google Classroom. Lalu di sini bisa kita pilih topiknya. Lalu klik posting. Nah, maka akan muncul di bawah ini. Lalu tambahkan topik lainnya serta materi lainnya ke dalam tugas kelas. Baik, contohnya seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat tugas kuis misalnya. Kita klik. Lalu akan terkoneksi dengan Google Formulir di sini. Kemudian poinnya bisa kita set 100 misalnya. Lalu waktunya bisa kita batasi atau tidak ada batas waktu. Misalnya kita batasi 10 Februari misalnya. Lalu topiknya misalnya menggunakan Google Sheet atau tidak ada topik. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini tugasnya. Kemudian bisa kita klik Google Quiz-nya, maka kita akan diarahkan ke dalam Google Form. Di sini nanti teman-teman bisa lengkapi sendiri. Saya akan hanya contohkan sedikit saja. Seperti ini misalnya. Kunci jawabannya jangan lupa dipilih. Lalu kita kembali lagi ke dalam Classroom. Dan kita klik tugaskan. Sehingga akan muncul di dalam list menggunakan Google Sheet. Ini adalah ikon dari kuis tadi. Kemudian juga teman-teman bisa membuat tugas versi lainnya. Kalau tadi berbentuk kuis, kalau yang ini tugas biasa. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sini tugasnya menggunakan Google Sheet. Artinya bisa jadi rekan-rekan ataupun siswa yang menjawab tugas ini harus memberikan screenshot ataupun video. Jadi bisa lebih variatif. Kemudian kita juga bisa melihat anggota di sini. Siapa saja siswa kita dan siapa saja pengajarnya. Bisa kita tambahkan secara manual atau bisa melalui undangan dengan memberikan kode yang ada pada menu forum tadi. Di sini bisa kita undang juga. Misalnya untuk pengajar masukkan emailnya, kita undang. Lalu akan muncul di bawah. Dan jika si pemilik email yang kita undang ini sudah menerima, maka nantinya akan menjadi tombol warna biru di sini. Icon warna biru atau foto dari si pengajar tersebut. Siswa juga sama, bisa kita undang melalui email atau menggunakan link. Di sini bisa kita copy, lalu kita berikan kepada siswa atau rekan yang ingin bergabung ke kelas kita. Kemudian yang terakhir nilai. Kita klik, di sini akan menampilkan nilai dari siswa yang telah menjawab tugas kita.
Oke, saya akan coba terlebih dahulu. Oke, di sini saya membuat tugas baru tadi, selain daripada kuis. Lalu kita coba cek di folder nilai. Di sini ada dua. Yang pertama, buatlah website dan membuat website. Yang membuat website ini dari Google Form, dan buatlah ini adalah tugas yang berbeda dari kuis. Kita akan klik di bagian menu titik 3, kemudian lihat tugas yang diserahkan. Lalu kita akan diarahkan ke dalam tampilan tugas yang diserahkan oleh siswa tadi. Di sini statusnya diserahkan, kemudian ini adalah lampiran file yang dikirim oleh siswa. Jika sudah sesuai ataupun sudah ingin kita berikan nilainya, kita bisa memberikan nilai pada kolom berikut. Misalnya di sini 80. Kemudian kita klik kembalikan. Lalu klik kembalikan lagi untuk memberikan nilai kepada siswa. Nah, setelah selesai kita akan cek lagi di sini, kita reload. Maka pada bagian tugas ini akan terlihat 80/100. Dan seterusnya, teman-teman bisa menilai tugas-tugas siswa atau rekan teman-teman pada menu nilai. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.